Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss berharap semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, anak-anak, hari ini kita masih belajar dari tema 2, subtema 4, yaitu muatan pelajaran tematik. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, jangan lupa sebelum belajar anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita akan masuk di pembelajaran 1. Nah, perhatikan bacaan berikut ini. Aku suka membaca. Siti dan Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Mereka juga meminjam buku di perpustakaan. Membaca sangat berguna. Membaca membuat Siti dan Lani pandai. Siti dan Lani rajin berlatih membaca. Anak-anak, apakah itu perpustakaan? Nah, perpustakaan itu adalah tempat yang berisi banyak buku dan kita bisa membaca ataupun meminjamnya. Nah, membaca dapat membuat kita menjadi pandai seperti Siti dan Lani. Maka dari itu, anak-anak harus rajin membaca ya. Sekarang, ayo kita belajar membaca. Nah, selanjutnya coba perhatikan Udin dan teman-teman belajar membaca. Mereka duduk dengan posisi yang benar. Mereka sudah menyiapkan buku bacaan. Perhatikan gambar Udin di samping ini. Nah, di sini ada Udin yang sedang membaca dengan posisi duduk yang baik, yaitu badan tegak, kemudian jarak antara buku dan mata tidak terlalu dekat. Nah, sekarang praktikkan cara duduk seperti Udin ya. Lakukan selalu saat kalian membaca. Nah, selanjutnya Beni membaca kata-kata bergambar. Mari kita membaca kata-kata bergambar di bawah ini. Nah, di sini ada kata-kata dan gambarnya. Kita akan membaca bersama-sama. Ikuti Miss ya. Oke, buku. Sekali lagi, buku. Kemudian, bunga. Ikuti Miss ya, bunga. Kemudian, baju. Baju. Topi. Sekali lagi, topi. Kaki. Sekali lagi, kaki. Kuda. Kuda. Jari. Jari. Meja. Meja. Oke, nah anak-anak tetap belajar membaca ya, agar membacanya semakin lancar. Sekarang duduklah dengan posisi yang benar dan baca kata-kata di samping ini. Di sini pasangkan gambar dengan kata yang tepat. Nah, di sini sudah ada gambar dan kata-kata yang ada di sebelah kanan. Kalian harus pasangkan ya. Nah, coba perhatikan ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini gambar kaki. Nah, kalian akan pasangkan dengan kata kaki. Kemudian ini adalah gambar kuda. Nah, kalian pasangkan dengan kata kuda. Kemudian yang ketiga ini adalah gambar buku. Nah, buku silakan kalian pasangkan dengan kata buku. Kemudian berikutnya adalah baju. Baju silakan kalian pasangkan dengan kata baju. Kemudian yang terakhir ada bola. Nah, silakan anak-anak pasangkan dengan kata bola.
Nah, ini ada di halaman 152 ya. Jadi anak-anak pasangkan gambar di sebelah kiri dengan namanya di sebelah kanan. Dengan cara anak-anak menarik garis dari kiri ke kanan. Nah, sekarang pasangkan kata dengan gambar yang tepat. Halaman 153. Nah, yang pertama ada kata jari. Kemudian yang kedua ada kata topi. Yang ketiga ada kata benang. Yang keempat ada kata bunga. Yang kelima ada kata meja. Nah, jadi anak-anak, jika tadi anak-anak memasangkan gambar dengan katanya, sekarang anak-anak memasangkan kata dengan gambarnya. Silahkan pasangkan pada gambar di sebelah kanan. Kerjakan di buku paket halaman 153. Sekarang bacalah dengan suara nyaring. Membaca bersama keluarga. Udin suka membaca. Udin membaca buku cerita. Ayah suka membaca. Ayah membaca koran. Ibu suka membaca. Ibu membaca majalah. Nah, apakah kamu suka membaca? Apakah ayahmu suka membaca? Nah, ceritakan apa bacaan kesukaan keluargamu. Nah, anak-anak, membaca itu sangat penting ya. Jika kita ingin lancar membaca, maka kita harus rajin membaca. Oke, sekarang kita masuk pembelajaran 2. Siti membaca buku cerita. Siti menjaga jarak antara mata dan buku bacaan. Siti berusaha menjaga kesehatan mata. Menjaga kesehatan mata adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita hikmat, yaitu penglihatan, agar kita bisa membaca dengan baik. Jadi anak-anak harus menjaga kesehatan mata ya, terutama saat membaca. Jaga jarak mata dengan buku, agar mata kalian tetap sehat. Nah, selanjutnya, tunjukkan gambar cara membaca dengan yang benar dan beri tanda centang pada gambar di samping. Nah, yang pertama ada Siti membaca dengan posisi tegak dan menjaga jarak mata dan buku. Nah, untuk gambar yang kedua ini, Dayu sedang membaca. Nah, Dayu membaca dengan dagu diletakkan di atas meja. Jadi, jarak antara mata dan buku sangat dekat. Nah, yang ketiga, di sini ada Beni sedang membaca dengan cara buku didekatkan kepada mata sehingga jarak antara buku dan mata menjadi sangat dekat. Kemudian gambar keempat, nah, Udin juga suka membaca. Udin membaca dengan posisi yang tegak dan buku diletakkan di atas meja. Jadi jarak antara mata dan buku terjaga. Nah, sekarang anak-anak silakan beri tanda centang pada gambar yang membaca dengan benar. Halaman 159 ya. Pembelajaran 3. Lani senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang Lani baca. Lani membaca buku cerita. Lani membaca majalah. Lani juga membaca buku pelajaran. Bacaan mana yang paling kamu sukai? Di sini juga ada koran. Nah, ada komik. Jadi, ini adalah macam-macam buku bacaan yang bisa kita baca. Kemudian, nah, di bawah ini ada huruf yang masih acak. Silahkan anak-anak susunlah huruf-huruf di bawah ini di halaman 166. Sekarang perhatikan kata pertama, ada huruf M, I, K, O, K. Nah, silakan anak-anak isi
susunannya yang benar di kotak nomor 1 ya. Nah, yang kedua ada huruf R, A, N, O, K. Kira-kira apa ya? Nah, di samping sudah ada petunjuknya. Itu gambar apa ya? Nomor 3 ada huruf H, A, L, A, J, A, M. Nah, sekarang perhatikan di sebelah kanan petunjuknya gambar apa ya? Nah, silakan anak-anak isi. Kemudian yang terakhir ada U, B, U, K, T, A, R, I, C, E. Nah, di samping itu sebelah kanan ada gambar apa ya? Silakan anak-anak isi. Silakan tuliskan di buku paketnya ya. Nah, selanjutnya ada banyak jenis bacaan. Bacaan apakah yang paling kamu sukai? Bagaimana keluargamu? Apa bacaan kesukaan keluargamu? Nah, anak-anak, sekarang kalian harus memasangkan. Nah, pasangkan anggota keluarga dengan bacaan kesukaannya. Perhatikan gambar di sebelah kanan. Di sini ada gambar siapa ya? Ya, di sini ada gambar ayah. Ayah suka membaca koran. Jadi kalian akan menghubungkan gambar ayah dan gambar koran. Nah, begitupun selanjutnya. Dari gambar nomor 2 sampai nomor 5, anak-anak silakan hubungkan sesuai dengan buku bacaan kesukaan mereka. Sekarang, ceritakan pengalamanmu, pengalaman membaca bersama keluarga. Bagaimana perasaanmu? Nah, bagaimana perasaan kalian membaca bersama keluarga? Kebersamaan dengan keluarga perlu kita syukuri ya. Oke, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran 4. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Nah, anak-anak, silahkan beri tanda centang pada posisi duduk yang tepat yang dilakukan saat membaca. Nah, yang pertama, di sini ada posisi duduk sambil meletakkan dagu di atas meja. Apakah itu posisi yang benar? Nah, yang kedua, ini tangan diletakkan di atas meja dan kepala diletakkan di atas lengannya. Kemudian yang ketiga, nah yang ini posisinya benar. Kemudian yang ini sama seperti yang ketiga, duduknya tegak. Kemudian ada gambar yang kelima. Nah, di sini ada Benny sedang menulis. Buku diletakkan di atas meja, kemudian dia duduk dengan tegak. Apakah itu posisi duduk yang tepat? Nah, kemudian ada Lani yang sedang menulis. Di sini Lani meletakkan buku di atas meja dan dia duduk dengan tegak sehingga jarak antara mata dan buku tidak terlalu dekat. Nah, sekarang anak-anak beri tanda centang ya untuk posisi duduk yang benar pada halaman 170. Nah, selanjutnya perhatikan gambar di samping. Di situ ada gambar kancil. Nah, Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Nah, bacalah cerita ilustrasi di samping ini. Nah, pada suatu hari, Kancil ingin menyeberangi sungai. Kancil sedang berpikir, bagaimana caranya bisa melewati sungai itu ya? Tiba-tiba Kancil kaget.
Di hadapannya ada buaya. Nah, si kancil berpikir bagaimana caranya bisa melewati sungai itu dan terhindar dari buaya-buaya itu ya. Si kancil pun berkata, aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Ayo berbaris dengan rapi. Setelah buaya-buayanya berbaris dengan rapi, dengan lincah, si kancil mulai melompat di punggung buaya sambil berhitung. Nah, kancil melompat di punggung-punggung buaya yang telah berbaris sampai kancil berada di seberang. Nah, setelah sampai di seberang, si kancil mengucapkan sesuatu kepada buaya. Si kancil mengucapkan, terima kasih karena engkau telah membantuku menyeberang sungai ini. Nah, si buaya langsung kesal karena ulah cerdik si kancil. Ya, gagal deh memangsa si kancil, kata buaya dengan kesal. Nah, senangnya bisa bebas dari jeratan buaya, ujar si kancil. Nah, sekarang si kancil telah berada di seberang dan terhindar dari buaya. Nah, itu adalah cerita si kancil. Bagaimana menurut anak-anak? Apakah dengan membaca sambil melihat ilustrasi jadi menyenangkan? Nah, selanjutnya ibu guru membacakan buku hariannya. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Ibu guru senang membaca buku harian. Nah, anak-anak membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Kita juga dapat menuliskan perasaan. Apakah kalian punya buku harian? Yuk kita membuat buku harian. Nah, jadi jika anak-anak ingin mengetahui kegiatan yang telah anak-anak lakukan, anak-anak boleh membuat buku harian. Dan anak-anak bisa menuliskan semua kegiatan yang telah anak-anak lakukan dan yang akan anak-anak lakukan. Nah, sekarang kita akan melangkah pada pembelajaran 5. Dayo membawa buku cerita ke sekolah. Lani dan Siti mengamati isi buku. Membuka halaman-halaman buku, mengamati gambar-gambar di dalam buku. Mereka senang membaca buku cerita. Nah, posisi membaca yang baik akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, seperti pada gambar di sini, Dayo dan Siti membaca dengan posisi tegak dan buku diletakkan di atas meja. Jadi, jarak antara mata dan buku tidak terlalu dekat. Nah, anak-anak boleh meniru posisi membaca yang dilakukan oleh Siti dan Dayu ya. Nah, sekarang bacalah dengan suara yang nyaring bagian-bagian buku ini. Lakukan berulang-ulang. B, U, K, U. Dibaca buku. Kemudian J, U, D, U, L. Dibaca judul. Kemudian G, A, M, B, A, R. Dibaca gambar. Selanjutnya S, A, M, P, U, L. Dibaca sampul. H, A, L, A, M, A, N. Dibaca halaman. Nah, anak-anak, di buku kalian halaman 175 itu boleh dibaca berulang-ulang agar keterampilan membaca kalian jadi lebih baik lagi.
Nah, sekarang amati gambar di samping ini. Di sini ada sebuah buku. Nah, tuliskan bagian-bagian buku yang kamu miliki. Ada buku, dan buku itu memiliki beberapa bagian, seperti sampul, halaman, dan lain-lain. Nah, buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku membuat ilmu bertambah. Membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik. Membaca sebaiknya di tempat yang terang agar mata selalu sehat dan tidak mudah lelah. Nah, sekarang Udin mengamati gambar-gambar pada buku. Gambar-gambar itu berisi satu cerita. Maukah kalian membantu Udin menyusunnya? Gambar mana yang menjadi urutan 1, 2, 3, dan 4? Nah, pada buku kalian, halaman 177, di situ ada gambar. Silahkan anak-anak beri urutannya. Nah, selanjutnya Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Nah, sekarang hitunglah jumlah suku kata-kata di bawah ini. Yang pertama, buku. Nah, ini suku katanya ada berapa ya? Buku. Ada berapa suku kata ya? Ya, ada 2 suku kata. Nah, baku sama saja dengan buku. Berarti dia ada 2 suku kata. Yang ketiga, ada sekolah. Ada berapa suku kata? Iya, benar sekali. Ada 3 suku kata. Kemudian, sebelah. Ada berapa suku kata? Iya, ada 3 suku kata. Kemudian ada pelajaran. Ada berapa suku kata? Ada 4 suku kata. Jadi pelajaran itu 4 suku kata. Kemudian ada pelataran. Ada berapa suku kata? Ya, sama dengan nomor 5. Ada 4 suku kata. Itu adalah cara untuk menghitung suku kata. Jadi kalian bisa menghitung dari cara kalian mengucapkannya. Ada suku kata yang paling singkat, yaitu 2 suku kata. Namun ada juga yang lebih, ada 3, ada juga 4 suku kata. Nah, anak-anak, kalian boleh menulis kata-kata yang lain agar kalian lebih memahami tentang suku kata. Jadi anak-anak boleh menuliskan kata-kata yang lain dan kelompokkan sesuai dengan suku katanya. Jadi dari kata tadi pengucapannya hampir sama ya, seperti buku dan baku, sekolah dengan sebelah, kemudian pelajaran dengan pelataran. Jadi bunyinya hampir sama semua ya. Nah, ayo berlatih membaca kata-kata dengan bunyi yang hampir sama. Siti membaca buku cerita. Buku cerita berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Nah, anak-anak, kita boleh baca bersama-sama ya. Si Putih Tak Mau Belajar. Nah, ini dia ceritanya. Si Putih tak mau belajar. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut.
Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih menjadi sedih karena tidak belajar membaca. Anak-anak, jika kalian malas membaca, maka kalian juga akan mengalami nasib yang sama seperti kelinci. Karena dia tersesat di hutan dan dia tidak bisa membaca petunjuk karena dia malas belajar. Nah, anak-anak, dari cerita di atas, anak-anak silakan isi pertanyaannya pada halaman 180. Di situ ada 5 pertanyaan, silakan isi sesuai dengan cerita yang telah kita baca tadi. Nah, sekarang Siti senang membaca cerita si putih. Siti mengelompokkan kata-kata. Kata-kata yang diberi warna ungu, kemudian Siti mencari kata lain. Nah, kelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu, hitunglah banyak suku katanya. Seperti pada halaman 181. Jadi di sini ada kata, ada banyak suku kata, kemudian kata lain dengan bunyi yang hampir sama. Nah, jadi di sini yang pertama ada burung. Nah, burung itu berapa kosakata ya? Iya, 2. Kemudian kata yang hampir sama bunyinya yaitu kurung. Kemudian yang kedua ada membaca. Membaca ada berapa suku kata ya? Membaca. Ya, ada 3 suku kata. Di sini kata lain yang hampir sama bunyinya yaitu membawa. Membawa dan membaca bunyinya hampir sama ya. Nah, selanjutnya anak-anak boleh mencari kata-kata lain, kemudian hitung kosakatanya dan kata lain yang bunyinya hampir sama. Silakan kerjakan di bukunya halaman 181. Oke. Membaca harus dilakukan setiap hari ya. Bini dan teman-teman belajar membaca pola. Baiklah, anak-anak. Video kita hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih telah menonton. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa.